Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramdhani dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang e-commerce di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama, tahukah kalian bahwa perekonomian di Indonesia ini sedang dalam kondisi yang tidak baik atau sedang menurun akibat COVID-19 ini? Di antaranya, pedagang atau sektor perdagangan yang pendapatannya menurun, atau buruh pabrik yang produksinya menurun. Juga di pasar, para pedagang pasar atau pedagang kaki lima, pedagang asongan dan lain sebagainya juga terganggu pendapatannya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita ke inti, mari kita bahas dulu apa itu pengertian e-commerce itu sendiri. E-commerce adalah elektronik komersial, commerce, atau biasa disebut perdagangan elektronik, yang artinya segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik seperti televisi, telepon, atau media sosial lainnya. Simpelnya, e-commerce ini adalah salah satu media atau tempat di mana kita bisa melakukan proses perdagangan atau jual beli melalui media online atau media elektronik lainnya. Lalu apa aja sih macam-macam e-commerce itu? Yang pertama, business to business, artinya atau simpelnya perusahaan ke perusahaan. Nah, biasanya di jenis e-commerce ini, perusahaan ini membeli produk dalam jumlah yang besar, seperti peralatan kantor dari sebuah produsen atau dari perusahaan lain. Business to consumer atau B2C. Dalam e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C ini hanya mengecer atau menjadi reseller. Jadi, contohnya seperti jika Anda pernah membeli produk di Shopee atau Tokopedia, di toko online manapun, aktivitas tersebut masuk dalam golongan business to consumer. Yang ketiga, customer to consumer atau C2C. Pernahkah Anda membeli barang bekas orang lain atau barang dari orang lain? Jadi, pembelian antara individu dan individu atau dua orang adalah termasuk dalam e-commerce yang ini. Jadi, misalkan Anda membeli produk dari suatu individu, baik itu barang bekas ataupun produk lainnya, itu termasuk dalam kategori atau jenis e-commerce consumer to consumer. 4. Customer to business atau C2B. Ini kebalikan dari B2C. E-commerce C2B ini adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Misalnya, seseorang menawarkan desain logo atau yang lain sebagainya, dan kemudian untuk bisnis atau lain sebagainya, dan kemudian perusahaan itu mengambilnya dan lain sebagainya. B2A atau Business to Public Administration. Model e-commerce ini hampir mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah pebisnis dan lembaga pemerintahan. Contoh B2A itu adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Lalu yang terakhir, Customer to Public Administration atau C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksi ini dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintahan. E-commerce dengan model ini jarang ditemui di Indonesia, karena jenis transaksi ini juga kebanyakan terjadi biasanya dalam bentuk jasa. Lalu apa sih keuntungan atau benefit dari e-commerce di masa COVID-19 ini? Yang pertama, dari sisi produsen. Produsen sendiri usahanya jadi lebih kreatif, dikarenakan ada tempat atau wadah yang memadai untuk usaha tersebut. Yang kedua, pasar juga jadi lebih luas. Tidak seperti pasar konvensional, misalkan kita membuka usaha di suatu tempat, tetapi jika kita melalui e-commerce, kita bisa lebih luas jangkauannya.
Sabang sampai Merauke pun bisa terjangkau dengan e-commerce. Lalu yang ketiga, tidak terikat waktu atau apapun. Jadi konsumen atau pembeli bisa memesan produk tersebut di mana saja dan kapan saja. Dari sisi konsumen, mereka tidak perlu keluar rumah. Jadi transaksi jadi lebih simpel dan lebih mudah. Lalu yang kedua, harga yang ditawarkan juga lebih murah. Tidak seperti toko konvensional biasanya. E-commerce juga sering menyediakan penawaran-penawaran menarik atau diskon-diskon yang menggiurkan. Lalu yang ketiga, barang atau produknya tidak perlu kita ambil atau kita ada effort untuk mendatangi produk tersebut, tetapi barangnya bisa dikirim langsung ke rumah kita sendiri tanpa kita harus keluar rumah. Selain dari sisi konsumen dan produsen, e-commerce juga berguna atau bermanfaat bagi negara kita sendiri. Kenapa? Karena potensi nilai ekonomi negara ini menjadi lebih tinggi pada tahun ini. Diprediksi sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat dan perkiraan prediksi pada tahun 2025 bisa mencapai titik 101 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, apa sih fakta yang mendukung bahwa e-commerce di masa COVID-19 ini memiliki keuntungan yang besar? Yang pertama, UMKM atau usaha mikro kecil menengah itu ikut andil dalam e-commerce ini. Seperti kata Kementerian Koordinator di bidang perekonomian, sudah lebih dari 300.000 UMKM yang ikut atau beralih ke dunia e-commerce ini. Selain itu, pandemi COVID-19 juga mengakselerasi industri 4.0 karena percepatan tersebut banyak mengandalkan dunia digital atau media online. Dengan adanya digitalisasi, nantinya akan mendorong cara berpikir atau pola berpikir baik konsumen maupun konsumen dalam bekerja maupun berdagang, dan mengubah juga perilaku para pelaku ekonomi lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, di masa pandemi COVID-19 ini, e-commerce sangatlah berpengaruh karena menguntungkan dari dua pihak, yaitu konsumen dan produsen. Lalu potensi e-commerce juga akan meningkat seiring berjalannya waktu karena digitalisasi dan berkembangnya kita menuju industri 4.0. Lalu yang ketiga, usaha mikro kecil menengah juga ikut andil dalam e-commerce ini sehingga pendapatan mereka meningkat karena memulai berbisnis di dunia digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.